Kemudian saudara-saudara sekalian, yang kedua coba kita zakat. Zakat, sedekah, jariyah, infak. Sama-sama di sini dalam Al-Quran sebenarnya sama-sama mengeluarkan sebagian harta. Tapi secara praktek berbeda-beda. Yang namanya zakat wajib hukumnya. Sama dengan wajibnya sholat. Oleh karena itu di dalam Al-Quran tentang sholat dan zakat ada tidak kurang dari 28 tempat. 28 kali disebutkan aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan bayar zakat. Artinya saudara-saudara sekalian, orang yang sudah sholat, rapi dia sholat, tapi dia tidak bayar zakat, masih bermasalah. Ya, masih kikir namanya. Ya, cilaka orang yang sholat kena lalai, cilaka orang yang sholat tidak membayar zakat. Nanti zakat itu apa nanti kita jelaskan. Ya, ada yang wajib namanya zakat, ada yang sunnah, sedekah, jariyah, infak, itu namanya sunnah. Tapi dalam istilah yang umum, kalau zakat itu sesuatu harta yang wajib. Adapun harta yang wajib kita zakati, yang pertama adalah emas perak atau harta kekayaan. Yang sudah mencukupi nisab 1 tahun, wajib dibayarkan zakatnya. Umpamanya, dia punya emas atau perak, ya, yang senilai berapa gram? Katakan 90 gram. Kalau dia punya emas 90 gram, maka ketika nisabnya 90 gram, lalu dia 1 tahun berlalu, dia bayar 2,5%. Jadi emas dan perak artinya harta kekayaan. Dia punya rumah, harganya 1 miliar. Kalau rumah itu dipakai, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan cukup bayar zakatnya 1 kali aja. Dia punya mobil, harganya ukuran nisabnya itu 90 gram. Ya, 90 gram katakan kalau sekarang 1 juta, emas berapa, Mas? Katakan 1 juta. Berarti kalau 90 gram 990. Nah, ya. Jadi kalau dia punya emas sudah 90 juta dan disimpan emas itu tidak dipakai, wajib bayar setiap 1 tahun 2,5%. Atau dia punya simpanan uang di bank ada 250 juta. Itu setiap apabila 1 tahun wajib 2,5% dikeluarin, Pak. Nah, harta kekayaan termasuk rumah, mobil, kendaraan yang dimiliki. Kalau yang dia pakai belum diwajibkan. Rumah 1 yang dia pakai enggak wajib zakat. Paling 1 kali. Ada ulama mengatakan 1 kali saja. Yang lainnya enggak usah. Ada yang mengatakan setiap tahun karena itu harta kekayaan. Mobil 1 karena dia pakai. Tapi kalau udah 2 dan 3 maka yang kedua dan ketiga wajib bayar zakat jawab. Senilai per 1 tahun senilai mobil itu harganya berapa juta? 50 juta kali 2,5%. Kalau 2 mobilnya kali 2,5%. Kalau dia punya rumah lebih dari 1-an, ya, ada rumah yang dikontrakin, terserah dia. Apakah setiap bayar kontrak dia keluarkan atau per 1 tahun dia keluarkan. Kalau tidak, maka terkena dia hukum mengeluarkan atau menolak zakat. Wallazina yaknimuz zazaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Itu ada ayat, nanti kita akan bahas nanti. Orang-orang yang mengumpulkan harta dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka nanti di akhirat harta itu dijadikan alat setrika untuk menerika punggungnya, belakangnya, lambungnya, dibolak-balik dengan setrika dari api neraka yang dibuat dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Wal iyadzubillahi ta'ala. Jamaah sekalian yang berbahagia. Arti zakat adalah bersih. Bersih hati orang yang mengeluarkan zakat dari sifat kikir. Yang kedua,
bersih harta yang telah dikeluarkan zakatnya. Ingat, bersih orangnya dari sifat kikir, bersih hartanya dari hak orang lain karena sudah dikeluarkan zakat. Yang ketiga, bersih saudara-saudara muslim lainnya dari prasangka yang jahat kepada orang itu. Karena dia sudah keluarkan zakatnya, nggak dibilang, wah itu orang kaya, nggak pernah keluar zakat. Oleh karena itu, zakat harus dikeluarkan secara transparan. Orang lain mesti tahu kalau ini harta zakat. Supaya apa? Supaya tidak ada suuzon orang lain, tetangga, orang kaya nggak pernah keluar zakat, ini dia, nauzubillah. Nah, oleh karena itu ketika kita mengeluarkan zakat, harus kita beritahu bahwa harta ini adalah harta zakat. Lain lagi, ada hadis, tangan kanan yang memberi, tangan kiri yang tidak tahu. Itu apa? Penempatan itu untuk sedekah yang biasa. Ya, sedekah yang biasa, yang sifatnya sunnah. Lalu jariah bagaimana? Jariah ada pengeluaran harta yang kita berikan, yang pahalanya diharap mengalir. Kita nyumbang ke masjid, kita menyumbang ke tempat-tempat ibadah, kita membangun masjid, membangun musola, bangun madrasah, sekolah, membangun jembatan. Kalau ada satu kampung dan kampung lain ada sungai, nggak ada jembatannya, kita bangun. Itu juga jariah namanya. Nah, itu jariah. Kalau sedekah yang lainnya, sifatnya kita beri, tidak perlu kita beritahu orang lain kecuali yang menerima saja. Ini sedekah, tolong diterima. Tidak perlu kita cerita, oh kemarin saya ke kampung itu, habis 10 juta saya sedekahin. Itu nggak boleh. Ya, itu namanya Anda memberitahu orang. Tapi kalau zakat beda. Riya yang boleh adalah riya nikah. Apalagi namanya istrinya riya. Silakan dikasih tahu orang. Kalau amal ibadah tidak boleh riya. Ya, kalau keriaan makanya orang yang nikah mesti riya, kasih tahu. Ini istri saya, undang orang lain kasih tahu. Itu kan riya namanya. Itu boleh. Tapi kalau ibadah tidak boleh. Kalau sholat, fawailul lil musholin, nggak boleh kita tunjukkan kepada orang lain. Tuh saya sholat, saya rajin dan sebagainya. Nggak boleh. Nah, ini jadi macam-macam ibadah itu yang mesti kita paham dan kita tempatkan di tempatnya masing-masing. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, pengertian yang berikutnya, zakat itu tumbuh, tadi bersih, suci. Apa yang tumbuh? Harta yang dikeluarkan zakatnya akan berkembang. Ya, akan bertambah lagi. Maka orang kaya yang suka memberi, orang kaya yang mau mengeluarkan zakatnya, orang kaya yang mau mengeluarkan sedekahnya, jariahnya, maka hartanya akan bertambah. Dijamin oleh Allah Subhanahu, akan bertambah, tidak akan miskin dan tidak akan jatuh miskin. Jadi kada orang kaya yang jatuh miskin berarti dia tidak bersyukur pada Allah. Dia banyak harta yang dikeluarkan dengan cara-cara yang tidak baik. Karena firman Allah, wa ista'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat itu menjelaskan selama orang yang punya bersyukur pada Allah dengan membayar zakat, mengeluarkan sedekah, jariah, infak dan sebagainya, maka hartanya akan tumbuh, akan banyak Allah pelihara, nggak jadi miskin dia. Sekali kaya, tetap kaya sampai akhir hayat. Kalau dia bersyukur mau mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau tidak, maka banyak orang kaya yang jatuh miskin, yang tadinya punya rumah, akhirnya ngontrak, yang tadinya punya kekayaan bangkrut, itu akibat karena dia tidak bersyukur pada Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kamu kufur, maka aku akan azabku sangat pedih. Ditarik kekayaannya itu, dia rasa. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya zakat. Jadi bersih hartanya, bersih orangnya, bersih alam sekitarnya, karena tidak ada sangka kalau orang kaya pelit atau bakhil. Bertumbuh, tambah rezekinya yang ada, semakin kaya, semakin banyak dia beri, semakin Allah kasih. Kata Nabi, mana naqasa min malin min shadaqah. Tidak akan berkurang harta yang disedekahkan.
tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, yang dizakatkan dan dikeluarkan, diinfakkan. Itu pakai iman, pakai kolbu nerimanya. Tapi kalau pakai akal, apalagi pakai ahli matematik, berkurang. 1 juta dikeluarin 100.000, tinggal 900.000. Kurang jadinya. Nah, sayang dia. Tapi kalau pakai iman, nanti Allah berikan keberkahan dan Allah tambah dari sisi yang lain. Nilai yang 1 juta memang berkurang, tapi Allah datangkan dari sisi yang lain. Itu iman namanya. Jadi zakat artinya tumbuh, zakat artinya bersih, dan sebagainya. Para jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu Allah wajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Kenapa Allah wajibkan pada kita? Ini untuk kepentingan kita sendiri dan kepentingan tetangga dan masyarakat kita. Jadi Islam ajarannya bukan hanya pribadi, tapi menyebar kepada masyarakat. Soleh bukan pribadi aja soleh, tapi soleh menyebar kepada orang lain tetangga. Dengan harta zakat akan kita berikan kepada fakir miskin. Jadi mereka ikut menikmati sebagian rezeki kita. Kayaknya, tapi sebenarnya itu adalah hak mereka. Jadi hak orang-orang miskin ada pada orang kaya. Itu hak. Makanya kita jangan merasa bangga kalau kita telah membayar zakat, telah sedekah kepada orang. Nggak usah bangga, saudara. Itu hak mereka. Kita boleh bersyukur pada Allah karena masih ada yang bisa menerima. Kalau tidak ada yang menerima, kemana zakat kita akan keluarkan? Kemana infak kita akan keluarkan? Kalau tidak ada yang menerima. Kalau satu negara yang sudah kaya nanti, kemana kita bikin? Kita mau bawa-bawa kemana ini harta kita? Wajib kita keluarkan. Sementara yang menerima nggak ada. Kan gitu. Hingga dikeluarkan ke luar negeri dan sebagainya. Kalau negara itu sudah kaya semua. Tapi Indonesia masih banyak yang miskin. Kita keluar depan pintu aja udah banyak yang menerima zakat kita, infak kita, sedekah kita, dan sebagainya. Ini yang mesti dipahami oleh umat Islam, saudara-saudara sekalian. Tadi tentang hakikatnya sholat, tentang hakikatnya zakat, termasuk juga ada zakat fitrah. Ini yang belum kita pahami. Kita masih hitung-hitungan nominal. Yang diributin zakat fitrah nominal aja. Kenapa? 3,5 liter. Ada yang hitung-hitungan 3,5 liter kurang, itu mesti 4 liter. Ukuran kita, ukuran dulu. Nah itu nominal. Padahal seharusnya kita sudah meningkatkan. Bukan dari sisi nominal. Bila perlu saudara-saudara, kalau kita duit banyak, rezeki kita banyak, kita ada 5 orang zakat fitrah, orang kaya, mobil mewahnya ada semua, zakat fitrah cuma 3,5 liter. Ya Allah, saudara-saudara, kecil banget, saudara. Tai kuku dikit, lebih kecil lagi. Mesti bagaimana orang kaya yang model begitu punya mobil mewah, 1 karung. Kalau 5 keluarga, 5 orang, 5 karung. Ini zakat saya. Boleh, begitu ihsan namanya. Ini kita hitung-hitungan nominal aja, nominal lagi. Itu ukuran minimal nominal. Penting ada nominal bagi mereka yang memang kehidupannya biasa. Tapi bagi orang yang sudah mampu dan kaya, jangan hitung nominal. Lebih banyak, lebih bagus. Sama dengan hitungan kita. Hitung-hitungan nominal. Kalau kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang. Kalau dia mampu dan kaya, beli aja, ada 5 orang keluarganya, 5 ekor sapi untuk zakat, untuk korban. Itu lebih bagus. Itu namanya agama kita. Luas pemahaman kita, jangan sempit. Ini saudara-saudaraku sekalian. Jadi zakat dan sholat adalah satu kewajiban yang kedua-duanya senantiasa bergandengan. Tidak kurang dari 28 kali disebut Al-Quran. Aqimus sholat wa atuz zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat dan bayar zakat. Jadi begitu pentingnya kita untuk membayar zakat. Nah sekarang tanya kepada diri kita masing-masing. Tanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita membayar zakat dari harta yang Allah berikan kepada kita? Di dalam surah Al-Baqarah amat jelas Allah Ta'ala katakan, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab suci Al-Quran tidak perlu ragu lagi. Petunjuk hidup kita. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini gitu. Yang mereka gaib, mengerjakan sholat dan membayar zakat.
Itu dari ayat ketiga aja, kedua dan ketiga sudah dijelaskan bagaimana kewajiban kita berinfak atau membayar zakat. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Jadi oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita tanya diri kita, adakah kewajiban zakat yang mesti kita keluarkan kepada diri kita masing-masing. Rumah kita hitung, harta kita hitung, motor kita hitung. Yang punya motor 1, ya udah kebutuhan dirinya. Motor nilainya berapa juta? Ya, tapi kalau dia punya motor nilainya 20 juta, itu udah seharga 90 gram. Mas, bayar zakatnya kalau 2, yang kedua, yang pertama dipakai, katakan nggak usah yang pertama. Kalau di umur 2, 3, wajib zakat motornya. Yang punya mobil 2, 3, yang kedua, ketiga, keempat, wajib bayar zakatnya. Yang punya rumah, kontrakan, wajib bayar zakatnya. Nah, itu boleh 2. Boleh bayar zakat per 1 tahun, boleh ketika menerima kontrakan, sisihkan infak dan sedekahnya atau zakatnya. Dengan cara itu, insya Allah, nanti ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak punya sangkutan, tidak punya dosa dengan zakat. Karena kita sudah keluarkan selagi kita masih hidup. Ada peristiwa ketika Nabi kita Muhammad SAW berada di dekat Ka'bah, lagi istirahat. Nabi duduk dekat Ka'bah. Nabi kemudian bersabda kepada para sahabat, "Hai sahabatku, cilaka orang kaya, cilaka orang kaya, cilaka orang kaya. Halakal mukassirun, halakal mukassirun. Cilaka orang kaya dan cilaka orang kaya." Nabi bilang begitu. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, orang kaya cilaka bagaimana?" Orang kaya selagi dia masih hidup, banyak hartanya, tapi dia belum atur hidupnya. Ini mestinya zakatnya, ini buat anaknya, ini buat keluarganya. Sudah dibagi-bagi itu sebelum dia meninggal. Tapi kalau dia sudah meninggal, belum terbagi-bagi, maka cilaka dia, karena akan direbutkan oleh anak-anaknya. Ini berpesan kepada kita. Kita sudah usia seperti ini, ya, ada yang sudah 50, ada yang sudah 60, dan seterusnya. Anda punya sesuatu yang ada di rumah, Anda punya anak, aturlah sudah, ya, supaya apa? Mereka sudah kebagian ini itu, agar apa? Anda meninggal, anak Anda tidak berebut harta, Anda tetap aman, tenang di alam barzah sana. Amin ya rabbal alamin. Saya kira para jamaah sekalian, ini saja dulu sebagai pembuka pelajaran kita. Kalau memang nanti akan banyak pertanyaan, kita tampung dalam beberapa pertanyaan agar lebih jelas lagi. Amin ya rabbal alamin. Sampai sini dulu Pak Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.